produser, saya bikin film bukan pakai rating, tapi pakai cuan. Antara horor dan action. Akhirnya jadinya horror slasher, bunuh-bunuhan aja tuh. Saya tertarik adegan dialog diganti adegan perkelahian. Iya. Kalau di film saya itu begitu berantem mulai udah guling-gulingan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Cafe Puisi. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, sutradara dan artis. Wah, kita akan cerita film horor, mungkin bukan horor ya, utamanya action ya. Jadi kita akan menggali ya, supaya kita dapat informasi, kita dapat pelajaran lah, hal-hal yang keren-keren. Dengan siapa? Ini kebetulan kita kedatangan sahabat Ubay Fox. Ubay Fox. Ada juga yang mau digodain Cang Doni tadinya tuh ya. Tiara Vanessa. Nah, beliau juga akan terlibat di film Kapten ya? Terlibat di film Kapten ya? Di film The Captain juga. The Captain. Oh, di Kapten juga. Kebetulan di Captain ini juga garapannya Mas Ubay. Ubay. Oke. Ya, teman-teman sahabat puisi, Cafe Puisi. Cafe Puisi. Mas Ubay Fox ini banyak juga menggarap film horor dan action ya. Yeah. Film Rasuk ya Mas? Rasuk salah satunya Kembang Kantil. Nah, dulu kalau actionnya tuh pernah lihat ini nggak Ki? Satria Garuda Bima. Oh iya. Itu join ya Mas waktu itu, join penggarapannya ya? Jepang dengan Indonesia kalau nggak salah. Oke. Benar. Dua sutradara Jepang, dua dari Indonesia, salah satunya saya. Mas Ubay. Wah, tepuk tangan dong. Nah, penggarapan film horor dan action kan treatmentnya beda nih. Nah, ini sebenarnya lebih ke horor kah atau lebih ke action kan nih sebenarnya Mas Ubay? Enggak, gini, sebelum dijawab, karena dua-duanya itu penuh ketegangan kan. Betul. Iya. Horor tegang, action juga tegang. ya. Memang tegangnya beda. Nah, beda. Sebenarnya film seks juga tegang juga gitu. Itu yang utama itu. Sama-sama tegang. Langsung nyambung. Wah, itu ini nalurinya langsung bangkit. Kalau soal Tapi bicara kita soal batasi dua saja, yang horor dan action. Berarti ketiga ini. Jangan. Itu filmnya pribadi. Itu ketegangan yang dilarang, ya kan? Iya. Jadi gini Om, karena saya itu basically-nya orang action. Nah, Kelihatan badannya ya. Saya tuh coba mikir kalau saya maju dengan action, karena di action ini selalu di posisi kedua untuk jabatan. Jadi Oke. saya Di second Indonesia director ya? terus ya. Oke. Jadi nggak pernah jadi director utama. Nah, lalu saya pikir kalau misalnya saya maju melalui action, saya akan posisinya jadi second director terus. Oke. Nah, gimana caranya? Saya harus masuk ke horor. Keluar dari zona aman ini, saya belajar di horor. Oke. Nah, salah satunya film pertama saya belajar itu saya gabung sama Rocky Soraya. Oke. Itu waktu itu kita bikin The Doll 2. The The Doll 2 sama Mata Batin. Iya. Nah, konsep The Doll 2 ini karena Rocky itu terlalu horor banget, akhirnya saya masuk sebagai orang action. Nah, itu kita mix antara horor dan action. Akhirnya jadinya horror slasher, bunuh-bunuhan aja tuh. Nah, Es krim berarti. betul. Nah, Tetap setelah rusuh juga ya. sebelum-sebelumnya filmnya Rocky itu nggak pernah menyampai 1 juta. The Doll 1 juga belum. Akhirnya saya masuk gabung di The Doll 2. Nah, ketika kita bikin itu mencapai 1.400.000 Penonton. luar biasa. Nah, itu waktu itu The Doll 2 tuh. Nah, saya melihat, oh berarti penonton Indonesia juga suka dengan film kayak gini. Nggak hanya disebut misteri, yang cuma Ada jalan. sesuatu yang fresh ya. Ada sesuatu yang fresh, yang notabene-nya kita bikin di lapangan itu secara teknisi. Kita ngambil gambar 1 menit 1 shot, kayak gitu-gitu. Nah, ternyata saya pikir, wah boleh juga ini, saya coba bikin kayak gini gitu. Akhirnya saya bikin sesuatu lah film pendek, yang akhirnya saya bawa ke MD. Nah, MD minta film pertama saya itu dikasih Kembang Kantil. Oke. Nah, Kembang Kantil itu treatmentnya sama persis waktu saya di Soraya. Akhirnya netizen mikir, ini Soraya apa? Iya. Gitu. Karena saya mikir, ya kalau saya maju melalui action, saya nggak akan maju-maju ini. Gitu. Dan saya nggak akan tahu seluk-beluknya produksi seperti apa kalau saya di posisi jadi second terus. Gitu. Tapi bukan putus asa di action dong Mas. Bukan putus asa. Tapi Buktinya baru selesai film The Captain kan? Ya. Nah, itu action juga ya? Action juga full. Oke, ngomong-ngomong sutradara itu dibebani tanggung jawab untuk laku atau tidak nggak sih? Itu beban itu ada di produser, apa di sutradara atau di mana? Banyak kalau saya pribadi itu beda sih Om. Karena saya tuh baru bikin 6 film. Oke. Tapi saya nggak stop di situ untuk jadi sutradara aja.
Saya berpikir kapan saya harus jadi produser. Dan alhamdulillah produksi The Captain dan Horor Telu 2 ini PH saya sendiri dan kita ngejalanin sendiri gitu. Karena setelah saya bikin 6 film, saya berpikir kapan saya harus jadi produser. Masa iya saya jadi sutradara terus. Saya bikin film jutaan penonton tapi buat orang. Kapan saya bikin film buat saya gitu. Dan akhirnya saya sama abang saya tuh bikin PH. Gitu. Produksi pertamanya adalah The Captain sama horor ini gitu. Ini namanya berpikir entrepreneur nih. Bagus nih ya kan, artinya Bukannya Maruk ya, bukan ya? Iya bener lah. Udah bener. Kan berarti nambah lapangan pekerjaan kan. Kita butuh sutradara baru lagi, butuh pemain baru lagi. Dalam tanda kutip positif lah pasti. Oh iya. Nah, soal tanggung jawab itu tadi, memang saya waktu saya mulai jadi sutradara itu, saya selalu berpikir, kalau saya berbuat sesuatu, berarti saya harus tanggung jawab dengan duit orang nih. Gimana caranya saya harus mengemas ini barang dengan bungkusan yang bagus, agar duit orang ini nggak rugi. Saya jual, laku. Gitu. Itu beban itu yang ada di diri sutradara, ya kita harus kemas. Gitu. Setelah kita kemas dengan bagus, soal penonton nanti, yang penting kita udah berbuat baik. Soal penonton laku atau enggak, ya itu balik lagi. Ada faktor rezeki. Ada faktor rezeki. Faktor promo. Tapi menurut saya, karena kita punya pengalaman nih baru-baru ini kemarin nih. Ini pengalaman nih semua yang notabene-nya kita tidak bisa mempelajari bagaimana cara ilmunya. Mungkin Om udah lama tahu tentang film. Ada salah satu film, saya nggak usah sebutin filmnya. Tapi nanti kita abis ini cari tahu filmnya. Dan di sana itu pemainnya grade A semua. Semuanya bintang A. Dan ada satu film horor nih yang orang nggak ada yang tahu pemainnya. Saya tahu pemainnya di situ karena main sama saya di Rasuk. Itu penontonnya kebanting Om. Oh banyakan yang horor dibanding drama ini. Tidak ada pemain grade A-nya lah kasarnya. Horor ini nggak ada pemain A-nya. Yang notabene-nya main di film saya di Rasuk juga dia cuma jadi dukun. Saya sampai berpikir di situ. Sampai saya ngomong di komunitas. Karena di komunitas itu semua nyerang saya. Karena saya bilang berarti saya kalau bikin film nggak harus orang yang punya nama, tapi orang yang punya kompeten. Mereka nyerang saya. Mereka bilang, tapi film itu ratingnya tinggi di obrolan. Saya bilang, saya ini produser. Saya bikin film bukan pakai rating, tapi pakai cuan. Kalau saya punya film, ratingnya naik, saya cuannya dari mana? Gimana saya memberikan kerjaan ke orang lain kalau nggak ada cuan? Gitu. Jadi kadang saya pikir, ya ada juga film yang di luar nalar kita juga sebenarnya. Padahal nggak ada promonya Om, tapi film yang drama ini promonya kenceng-kencengan. Ini nggak ada promonya tiba-tiba dinaikin sama dia. Sama kayak kita nonton Piala Dunia dulu. Jerman sama Korea Selatan. Tiba-tiba Korea mencuat. Tiba-tiba Korea mencuat kalah 2-0 tuh Jerman. Orang nggak ada yang tahu ilmunya seperti apa ini. Ya balik lagi tadi ya hoki mungkin. Ya juga mungkin punya ada kesempatan bahwa orang bisa melihat produknya itu bagus gitu kan. Kalau saya sih tahu tuh sebabnya apa. Sutradara kehidupan. Sutradara kehidupan. Itu yang bukan sandiwara kehidupan ya Om. Sutradara. Betul. Banyak ditanya-tanya. Lu udah memperkenalkan terus nggak di ini? Iya, tadi saya mau nanya tapi kan Mas Ubail masih bicara gitu. Terus begitu mau ke sini kesan. Tapi ngomong-ngomong, tuh kan, belum disuruh nanya ngomong-ngomong. Nggak, responnya lambat, ada tamu kok nggak cepet-cepet ini. Gimana kafe mau lari? Saya mau menjajakan kopi yang terbaru. Yaitu kopi senyaman kita. Artinya kopi bisa diminum enak dah pokoknya. Iya. Ini spesial nih kayaknya nih. Spesial. Jadi kopi hitamnya ditunda dulu sementara ini. Oke, mantap. Cicip dulu. Iya. Kalau emang ketagihan boleh hubungi saya. Ini apa? Senyaman kopi. Senyaman kopi. Berarti kalau diminum harus nyaman. Harus makin nyaman. Ada dua, diminum bikin nyaman, cara minumnya dengan kondisi nyaman. Nah, dengan kondisi ada sesuatu yang lirikannya ke sana, Cang. Oke, tadi saya mau ke Mbak Tiara nih. Tiara, kan ikutan main di The Captain kan ya? Iya, betul. Nah, pengen tahu dong sedikit keseruannya di syuting di The Captain itu seperti apa? Seru banget ya pasti. Sempet dapat bocoran The Captain ininya sedikit dialognya sedikit, sisanya gebuk-gebukan ya. Nanti Mas Uba juga menjelasin kenapa beliau yang dipilih ya kan. Gitu. Tiara dulu. Yang pastinya seru dan pengalaman yang cukup berbeda sih dari sebelum-sebelumnya karena ini emang experience pertama banget lah aku langsung di action karena sebelumnya itu kalau nggak di drama horor gitu. Nah ntar jadi di
action ini ya emang cukup menantang sih menurut aku karena ikut, kan apa namanya beraction? fighting. Oh. Ikut. Kita tuh sebelum running, sebelum syuting emang ada pelatihan dulu fighting. Soalnya latihan bela diri ya, Iya, dasar ya. betul. biar- Karena basicnya memang aku udah pernah ikut taekwondo juga dulu sekolah. oke. Jadi tinggal diasah lagi di Cang, fighting. hati-hati lo, Cang. Oh, gua udah siap silat gua. Abis ini kita adu aja kali ya. Habis, Cang. Cang, biar lu udah dasar silat, usia Cang. Ya, Usia. pokoknya masih kuat lah kalau semua untuk ngelawan dia aja mah. Dicoba aja abis ini sambil boleh. minum. Ya, sambil minum nih. Iya, silakan. Kayaknya Oke, Iya, iya, cobain iya. Ki. kopi seenaknya kopi Senyaman, nih, senyaman. senyaman kopi. Senyaman Oh, oke, senyaman kopi nih. Terus Mbak sambil dilanjut. Ya pokoknya intinya seru banget sih. Terus juga apa ya? Sebenarnya dari awal banget persiapan sampai syuting bener-bener semuanya tuh enjoy karena kita tuh di lokasi ya aku pribadi ngerasa kayak bukan kerja gitu. Kayak bukan kerja, kayak liburan apa sama teman-teman sama bukan aku. kerja tapi kayak berantem gitu. Iya, memang kayak berantem gitu. Terus juga apa ya? Oh intinya beda banget sih, intinya beda banget. Apalagi terus sama bapak sutradara kita juga ini Bapak Ubay Fox yang bener-bener emang Penasaran nih, Mas Ubay ini kalau di lapangan galak gak sih? Sebagai tegas sih. Jujur Lebih nih ya. tegas, dia tegas. Saya galak di kasur. Berarti kalau mau tidur marah-marah dulu. Iya. Kalau mau tidur salto dulu. Digebukin dulu anaknya. Itu aku nggak tahu deh. Ya, Bapak Ubay sendiri di directnya sih enak sih, maksudnya ngedirect enak, ke direct pemain tuh pelan-pelan, tegas, enggak sih dia nggak galak sih menurut aku. Ini biasanya kalau Sri Mulat tuh sambil gini, kayak kasih. Terus. Mas Ubay, kenapa pilih Tiara untuk terlibat Salah satunya di ya? ini? Iya. Saya milih dia itu salah satunya karena memang dia punya basic Tadi bela diri. bela diri ya? Gitu. Terus karakter yang saya cari itu juga memang pas di dia. Jadi pas gitu casting, saya lihat karakternya, oh ini oke nih, gitu. Tapi saya tanya dulu nih. Jadi saya tuh kalau castingin orang itu jadi beda. Habis casting udah saya ajak ngobrol. Ini orang enjoy apa enggak? Karena shootingnya pasti nggak akan enjoy nih action Bener, soalnya. bener. Iya, iya. Kalau misalnya dia enjoy, oh berarti ya udah kita fight bareng gitu. Nah pas gitu kita sepakat, oke karena kita ada pelatihan nih selama 2 bulanan, hampir 2 bulanan. oke. Latihan, ready nggak? Ready, oke. Apapun yang terjadi dia siap. Ya udah, gitu. Saya calon dia jadi as. Jadi nama toko di film ini kartu semua ini Om. Oke. Ada Joker, ada Oke. King, ada Queen. Joker banting kan? Bener kan? Iya. Berarti nalurinya kenceng juga. Loh, iya. Kan gua bolak-balik ngaca. Abis Iya tutup kan? tangan, Cang. Tangan ini jokernya dimakan juga sama Ubay ini. Tadi Mas Ubay, ini kan tadi dialognya sedikit, banyak actionnya. Nah ini treatmentnya kenapa seperti itu, Mas? Treatmentnya karena menurut saya bikin action. Ya berantem berarti. Bikin Orang harus berantem. disuguhkan yang, ya pokoknya Iya, actionnya lah. harus ya. disuguhkan gimana caranya penonton itu nanti leganya pas di ending. Gitu. Jadi pas gitu masuk langsung berantem ya karena menurut saya gini Om, film yang bagus itu adalah film ketika penontonnya itu lupa tadi naruh mobilnya di mana tadi ya. Saking nikmat itu film. Iya, gitu. iya. Itu motor saya tadi parkir di mana ya? Saya Jadi saking pernah juga nonton film lupa, normal ternyata Nah, belum itu- punya mobil. Iya, bukan lagi. Jadi saya pengen bikin sesuatu yang emang wah ini harus dibikin beda ini gitu. Jadi action. Nah, ceritanya pun saya ambil dari polisi. Karena kenapa saya ambil cerita dari polisi? Karena menurut saya itu sebanyak konflik di situ adalah polisi di Iya, polisi. iya, iya. Kita mau bikin cerita apa di polisi? Narkoba ada, apa-apa ada. Jadi diselesainnya juga sama polisi. Gitu. Karena ini cerita tentang polisi sebenarnya. Oke. Jadi kayak tim gegana atau apa gitu, tim penyergapan. Iya, Gitu 5 orang satu kompi tim polisi nyergap salah satu tempat lah ceritanya kayak gitu. Oke, ini saya tertarik adegan dialog diganti adegan perkelahian. Itu perbandingannya satu kata 2 pukulan. Kalau dalam hitungan waktu itu gimana? Satu kata diganti 2 pukulan atau? Kalau diperbandingin dengan dialog itu
saya pakai ini satu kata, jadi saya harus kasih 3 pukulan. 3 pukulan. 3 pukulan karena untuk ngejar durasi. Ngejar durasi. Iya, maksudnya itu. Untuk ngejar durasi gitu sih Om. Jadi mau kadang mau enggak pokoknya 3 pukulan gitu. betul. Ya. Jadi misalnya kata-kata pukul itu udah. Iya, nah ya gitu. Jadi kira-kira begitu Berarti tuh. speednya ini juga Ya tinggi. Betul. tinggi. Kayak misalnya, oh dialognya panjang nih, berarti saya harus bikin fighting 1 shot, biarin aja orang guling-guling. Iya. Gitu. Jadi karena saya harus ngejaga juga untuk durasi gitu. Tapi pernah ada riset nggak, kira-kira orang lebih tetap terpaku dengan dialog yang panjang tetapi cara dialognya bagus, atau dengan perkelahian kalau kurang variasi juga membosankan kan? Betul. Ya kan, kalau misalnya Tetap nih harus ada seninya ya. perkalian ini udah pernah ada di adegan Jackie Chan misalnya, betul, atau betul. perkalian ini kadang-kadang kan suka copy Betul, paste betul, juga Om, kan. ya, betul. Kalau misalnya nih misalnya bambu rojing deng masuk Ya, ke ya. ini terus keluar darah, itu kan udah pernah ada tuh. Oh, ya. Ini jangan ditiru lagi misalnya. Iya kayak betul. gitu-gitu. Dan itu kita udah sebelum saya bikin film, karena yang nulis itu saya sendiri. Gitu. Jadi sebelum saya nulis ini saya kumpulin dulu semua nih, orang koreonya semua, stuntman-nya oke. apa semua. Jadi saya ngebawanya itu dari scene 1 misalnya udah fighting. Jadi setiap scene itu nafasnya harus berbeda. Gitu, ritmenya harus beda. Koreonya juga semua harus ada nafasnya gitu. Jadi nggak datar gitu. Nggak kayak, kan biasanya kan kalau kayak kita itu taruhlah mungkin di film-film lain atau apa gitu, mulainya selalu dengan pukulan atau mulai dengan tonjokan. Iya. Kalau di film saya itu begitu berantem mulai udah gulung-gulingan ya. Ngambil kaki lompat ke atas gitu. Jadi nggak ada yang beraturan. Jadi nggak harus mulai dengan pukulan, nggak harus mulai dengan tendang gitu. Artinya seolah-olah kamera datang ke situ tuh Iya, udah ngeliat berlangsung. Iya, Perkelahian udah betul, berlangsung iya, ya, baru betul. dia nyampe terus Iya. capture gitu ya. Betul. Kadang polisinya mau ngambil aja, tangannya udah dihajar, udah dikunci kayak gitu-gitu. Iya, Nah, karena saya juga dapat pemain yang memang notabene-nya basically-nya silat juga. Dia dari PSHT. Itu si Mas Suwardi. Itu dia juga juara One Pride. Gitu. Kenapa saya tertarik sama dia, karena memang saya pikir ini kita punya hero baru ini. Yang jutaan orang fans sama dia. Saya nggak pernah lihat fisik Om. Ya itu tadi balik lagi tadi soal film yang saya omongin itu. Nyaman atau enggak dia melakukan juga ya. Saya nggak pernah lihat fisik, mungkin karena dia udah cerita dia sudah mau di booking sama 3 PH besar nih. Tapi bukan untuk peran utama. Oke. Nah, saya datang sana, saya sodorin skenario peran utamanya utama. Mas Suwardi. Oke. Baru dia bilang jalan. Jalan. Iya. Ngomong Mbak Tiara di film ini sebagai apa? Sebagai as. Sebagai as? sebagai Enggak, as. ceritanya gimana? As Kalau hati boleh atau dibocorin. Dia itu salah satu tangan kanannya Mas Suwardi. penjahat utamanya. Oh, penjahat utamanya. Jadi kalau kemana-mana dia yang ngeliatin, dia yang ngatur semua. Iya. Gitu. Konfliknya semua dia ngatur. Rencana tayang? Rencana tayang itu Juli. Oh, bentar lagi dong. Mei, Juli itu karena kita bersamaan dengan haulnya PSHT yang ke 1 abad. Oke. Gitu. Karena ini Pencaksilat ya? Pencaksilat, karena saya komunikasi sama PSHT juga, dan mereka juga terima kasih banyak karena baru ada film PSHT yang bersamaan dengan haulnya. Mereka. Itu paling enggak itu anggota PSHT udah pasti nonton. Oh tuh. iya, Iya. pasti ya kan. Beliau tuh kelihatannya ini, tapi ya mikir cuan juga. Saya tuh mikir gini Om, kalau saya ngeluarin 2 miliar misalnya, ini kalau nggak balik, ya collab ini. Iya, Paling nggak cari investor lagi nih buat Iya, bikin iya, film iya, gitu. iya. Makanya saya, strateginya adalah kita bikin sesuatu yang punya masa. Nah, Gitu. benar kan? Jadi misalnya saya hitung nih, masyarakat kita 270 juta jiwa misalnya. Oke, taruhlah saya pakai silat. Silat PSHT itu 20 juta jiwa Om seluruh Indonesia. Oke. Paling enggak 500.000 nonton lah. Minimal. Dan berapa ternyata- persennya lah ya? Betul, dan ternyata waktu saya sana kemarin soan sama sesepuh-sesepuhnya, ternyata mereka itu mewajibkan anggota baru itu untuk nonton. Dan itu tradisi di situ. Oke. Mau ngapain aja harus wajib begitu kasih tahu dari atasan, wajib ini nonton atau wajib kita datang ikut pengajian ini. Semua datang. 50% aja udah ketahuan kan? 10 juta ya. Amin. Solusin lagi ya Ki. Iming cuan itu. Nah, terus kenapa saya pakai polisi? Karena saya hitung ya polisi itu ada berapa juta jiwa ini di sini. Dan kemarin kita udah meeting sama Kapolri, udah meeting semua sama Mabes Polri apa semua, Kapolda, ada 3 Kapolda kemarin ya. Iya. Kita meeting lewat Zoom dan Lewat itu Zoom. mereka
sangat bangga dengan adanya film ini karena saya bilang saya bukan pencitraan untuk polisi. Film ini bukan untuk polisi. Tapi nanti polisi itu akan tahu endingnya seperti apa. Gitu. Jadi bill-in-nya bukan aja di adegan tapi di orangnya. Di institusinya langsung. Orang ini pengikutnya berapa? Oh itu canggih loh. Hebat. Ini cara pemasaran baru loh ini. Jangan-jangan ada masuk driver ojol juga nih. Itu banyak juga. Nah, kalau adegan misalnya buka kulkas, ada minuman apa itu kan udah kuno lah kayak gitu kan. Ini beda nih, yang dipilih pemain-pemain yang punya background ini. Bisa juga banyak, pilih organisasi yang anggota masanya banyak tuh. Siap. Betul Om. Karena itu yang nggak dipikirin orang, saya pikirin. Pasarnya sudah masif ya gitu ya. Udah jelas, udah jelas. Nah, Bang Ubay kan 2 genre nih, action dan horror nih sudah pernah dilakonin gitu. Saya cuma mau tanya ini aja nih. Kira-kira untuk budgetingnya, nah mahal yang mana nih, action kah atau horror kah? Sebenarnya untuk budget itu relatif sebenarnya sih Om. Jadi tapi pastinya kalau kita bikin action itu pasti mahal, lebih mahal dibanding kita bikin horror. Ini kita nggak bisa tutupin. Emang horror itu sama action jauh beda. Iya. Misalnya nih kita bikin horror 3M, bikin action tuh bisa sampai 7M. Iya. Karena ngelibatin orang banyak yang orang bilang lah kok fighternya gitu. Nah justru bayar fighter itu tuh mahal juga. Iya, benar. Belum kita nyiapin kalau dia kesleo, nyiapin tukang urut di lapangan, belum nyiapin asuransi. Kalau asuransi sih belum Om. Asuransi kita itu tukang urut doang. Tukang urut. Nah itu kejadian kita di The Captain. Yang orang nggak pikir ya kita kejadian. Jadi ada adegan jedot kepala, ini pecah. Akhirnya ya udah, karena kita udah siap tuh. Udah pasti tahu itu. Saya tinggal ngomong ke orang-orang produksi bawa dia ke rumah sakit, jahit kepalanya. Karena kita udah tahu nih, ini pasti ada kejadian kayak gitu. Ya, resiko udah betul. Jadi film action itu biayanya horor, film horor biayanya action. Bisa. Ya kan? Berarti kalau kepukul giginya hilang gimana tuh? Terus mau ikutan main film action. Nah, gigi matic apa manual itu? Mesti jelas tuh. Ini masih manual. Dan emang kalau di film action itu ya begitu, banyak hal yang kita pikirin, yang tidak kita pikirin di horor. Kalau horor tuh ya 2-3 pemain, 4 pemain udah selesai. Tapi action itu banyak banget ngelibatin orang. Itu. Ya kalau soal resiko memang kalau action tuh pasti cedera itu udah pasti. Ya, tuh, cedera udah pasti. Kalau horor paling ya kesurupan. Berarti harus mendatangkan orang pinter aja tuh. Ya, bener banget Om, bener. Iya kan? Otomatis lah. Gini. Tadi di awal Bang Ubay itu bilang di action dia hanya second director. Benar? Ya. Tapi kayak ikut cerita The Captain nih seolah-olah dia bakal jadi first director nih jadi. Dulu udah. Valentine the Movie. Oke. Jadi kalau setelah Bima dan setelah The Doll 2 sama Mata Batin. Nah, itu saya second tuh. Nah, pas begitu saya ditarik sama MD, ditarik sama Skylar, itu baru tuh. Nah, jadi kalau sutradara utama. Sekarang lebih enjoy horror atau action, Bang? Lebih enjoy apa ya? Saya malah lebih tertekan di horor. Oke. Karena saya kalau bikin action tuh gampang. Oke, bikin fightingnya kayak gini-gini. Tapi karena kalau di horor itu saya lebih mikirin gimana caranya buat takutin orang. Karena beda kayak jadi sebelum nakutin orang udah takut duluan tuh. Karena tertekan kan. Iya, tertekan. Karena cara nakutin orang itu kan beda. Misalnya kita berdiriin pocong nih, atau kameranya dari sana. Orang udah tahu itu pocong. Iya. Orang pasti nggak takut, orang nonton. Iya. Tapi gimana caranya kemasannya? Ini bukan pocong, ini hanya orang aja nih. Gimana caranya orang penonton itu bisa takut gitu. Karena kalau misalnya kita bicara horor, semua sutradara udah punya gaya masing-masing untuk ngeluarin karakter setannya. Nah, kalau Ubay Fox nih gayanya seperti apa nih horornya nih? Nah, kalau saya horornya itu lebih ke Turki. Jadi saya lebih ngejauhin kayak kuntilanak, kayak pocong, kayak Gondoruo, itu saya ngejauhin. Karena saya orang yang paling frontal untuk tidak percaya itu.
Oke. Karena saya masuk ke horor juga karena nggak percaya itu, Om. Oh, gitu. Oke. Film horor saya sebelumnya film agama. Saya itu dikenal film sutradara Islam. Oke. Gitu. Saya itu berapa kali didatangin orang ke rumah dukun itu nantangin. Karena saya selalu ngomong keluar, saya nggak percaya itu. Dan saya juga salah satu orang yang explore rumah angker. Saya datang sendiri ke rumah angker jam 1 untuk ngebuktiin itu semua. Dan nggak ada apa-apanya? Nggak ada apa-apa. Makanya genrenya saya itu lebih ke Berarti Turki. hantunya yang baca-baca kali. Mudah-mudahan berani datang gitu kan. Karena berani kan. Atau jangan-jangan hantunya lagi jaga warung kopi. Makanya horornya saya itu lebih ke Turki. Saya lebih menggambarkan jin itu pesannya itu melalui Al-Quran. Tapi saya pernah baca Ki, salah satu tulisan di media, syarat untuk bermain di filmnya Ubay Fox itu adalah bisa Baca Al-Quran. Oh gitu ya? Oh, Iya. keren, tepuk tangan dong. Paling nggak itu kan menginspirasi banyak orang untuk ya mudah-mudahan baca Quran bukan karena pengen main film. Iya kan? Kayak yang ini, yang Teluh 2 ini, peran utamanya karena selalu yang dikasih ke saya itu beda agama. Saya bilang, saya senang banget nih karakter ini. Tapi dia baca Al-Quran ini. Oh bisa Om dibelajarin? Nggak mau, saya nggak mau. Saya mau orang yang emang orang Islam. Karena fase nanti bacanya begitu saya ajarin, dia bisa ngikutin gitu. Saya bilang, saya nggak mau kayak di sinetron. Yang nggak pantas, yang bukan orang yang harusnya baca itu dipaksain. Dan akhirnya keluarnya beda gitu. Saya bilang, karena ini peran utamanya di endingnya itu dia harus baca doanya Nabi Daud, gimana caranya? Kayak akhirnya saya harus cari, karakternya ganti lagi. Saya tertarik ini kaos yang dipakai nih tulisannya Ali bin Abi Thalib. Kayak fans dengan Imam Ali nih. Saya fans sama sahabat-sahabat Rasul. Oh, Masya Allah. Jadi gitu Om, saya di penyutradaraan itu saya dikenal sebagai sutradara Islam. Dan banyak banget skenario yang masuk ke saya itu tentang jin menurut Al-Quran kayak gitu-gitu tuh. Jadi saya milih-milih dulu. Nah kebetulan di rumah juga semua buku-buku saya itu dari hadis, terus jin dalam Al-Quran kayak gitu-gitu tuh. Makanya saya genrenya itu lebih ke horor Turki yang tidak menonjolkan jin seperti apa. Karena itu kan bayangan aja sebenarnya sih. Kayak kita ngomongin kuntilanak, itu kan karena dulu pertama kali sutradara yang bikin kuntilanak. Seperti itu. Ya, gambarnya seperti itu. Misalnya mungkin zaman Om dulu, zaman Susana kali ya. Zaman Susana ada kuntilanak. Akhirnya mindset kita sekarang jadi seperti itu. Bener-bener rambutnya Gitu. acak-acakan, padahal diikat dengan kuntilanak. Pakai konde. Nah itu yang saya lakuin sekarang gitu. Jadi apa yang saya lakuin itu tetap dengan porsinya saya sebagai pengikut Islam misalnya. Saya menggambarkan setan itu melalui sifat manusia. Saya pernah bikin salah satu cerita Om, itu dari tahun 2016 saya bikin skenarionya. Itu saya tawarin ke orang, ke PH-PH lah, tahu lah kita PH-PH ini siapa yang nguasain. Itu begitu saya tawarin, mereka bilang, ya Islam. Ya Islam. Betul Om. Itu dari situ saya sakit hati. Kenapa ujungnya saya itu sampai bikin PH? Akhirnya ya udah, pas begitu Raffi Ahmad nelpon, punya konsep nggak gini? Punya Kang. Apa konsep? Saya kasih ke dia. Saya dari tahun 2016 saya bikin cerita. Pas gitu dibaca, wah gila keren. Terus dibaca lagi sama Francen Susanto. Wah ini di Katolik memang begini juga ceritanya, kata dia gitu. Karena saya global ceritanya, saya ngambil dari Surah Yasin. Gitu, menceritakan tentang manusia yang sifatnya seperti jin. Gitu. Dan ya alhamdulillah kita selesai waktu itu bikin filmnya dan laku. Oke, Mas Ubay, Tiara, ini seperti biasa di Cafe Puisi ini setelah ngobrol harus ada puisinya gitu. Jadi setelah ngape baca puisi. Iya, setelah ngopi baca puisi. Mau baca puisi atau mau mendengarkan puisi saja? Kami mau mendengarkan saja. Betul. Ayo Ki, kita sambil di Cang, makanannya mana? Aku ngopi doang. Waduh, terkesima Ntar ini. habis puisi lah. Iya, siap-siap. Sutradara.
Sutradara adalah pengatur laku. Dia yang bertanggung jawab secara kreatif atas sebuah produksi, menerjemahkan di lapangan apa yang direncanakan skenario. Tapi sekarang semua bisa jadi sutradara. Sutradara sekaligus aktor. Aktor intelektual di balik sebuah peristiwa. Dan semua peristiwa ada sutradaranya. Peristiwa kecil maupun besar. Yang mau aku katakan adalah segala sesuatu tidak berjalan sendiri. Ada sutradara di balik ini semua. Carilah dia, sutradara sejati yang menentukan hidup dan matimu. Kenalilah dia, sutradara sejati yang membuat engkau tersenyum indah di pagi hari. Taatilah sutradara sejati kita yang mengajarkan mencintai sesama manusia. Cintailah segala hukum-hukumnya agar engkau tak merasa lelah dalam mengarungi kehidupan. Sebab yang terungkap hanya syukur dan syukur. Terima kasih. Keren. Keren banget Om. Oh, yes. Sutradara kehidupan. Sutradara kehidupan. Ini aja makanannya. Boleh. Iya dong. Orang dari tadi udah lapar, udah Sampai cerita-cerita ya kan. sedih nih dengar puisinya. Keren. Mantap. Mas Ubaid, Vanessa, mohon maaf ini Cang Doni kurang respon ini ya kan, dari tadi nggak Tiara mulu ya kan ke situ-situ. Saking terkesimanya. Terkesima gue sama Mas Ubay jadinya. Wih. Maksudnya terkesima gue mau ikut film action juga. Oh, Saya malah terkesima sama puisi tadi. Saya malah terkesima sama Cang Doni. Aduh. Oke, Mas Ubaid, Tiara, terima kasih sudah Siap, main Om. datang ke Cafe Puisi, Oke. berbagi cerita, kita ngopi bareng, seru banget, inspiratif banget juga kisahnya, Iya. gitu kan. Cang Doni, terima kasih Mbak Ki, Bob Store dan Intinya jangan kapok kalau ada apa Story cerita baru, baru, story cerita baru, baru. datang Main ke aja. sini, Main ya ke kan? sini. Siap, kita siap, kupas siap. lagi ya kan. Siap Om. kita ngopi lagi ya kan, gitu kan. Oke. Ngopi sampai nyaman. Iya, nyaman kopi. Benar, sekali lagi terima kasih juga ya buat senyaman kopi Iya, ya. nyaman Nyaman kopi kopi. udah membuat kita segar lah. Segar, benar-benar. Baik, sahabat Cafe Puisi, kami Cang Doni, Mbak Ki, Bongsor, juga sahabat-sahabat yang lain, ada Ubay Pop dan Mbak Tiara undur diri. Jangan lupa dukung kami terus dengan cara subscribe channel kami, Iya. juga like sosmed-sosmed kami, dan sampai jumpa di Cafe Puisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya minum. Coba. Cang, Tapi benar-benar nyaman di sini. Gak mau pulang. Nggak mau pulang. boleh nemenin Cang Doni Tiara.